Komisi Pemberantasan Korupsi tetapkan 4 tersangka dari hasil operasi tangkap tangan di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Penetapan tersangka berdasarkan gelar perkara yang dilakukan KPK. Bupati Muara Enim Edison tiba di gedung KPK Jakarta dengan pengawalan ketat petugas dan langsung masuk ke gedung merah putih untuk jalani pemeriksaan. Edison sebelumnya tertangkap tangan oleh penyidik KPK dalam kasus dugaan korupsi di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Selain Edison, KPK juga mengamankan 9 orang lain, sementara 4 orang ditetapkan tersangka. Kemudian dari penyidikan tersebut, KPK juga sudah menetapkan pihak-pihak sebagai tersangka, di mana dalam penyidikan ini ditetapkan 4 orang sebagai tersangka. Kemudian dalam peristiwa tertangkap tangan ini, tim mengamankan 10 orang, 5 orang di wilayah Jakarta dan 5 orang di wilayah Sumatera Selatan. Selain itu, tim juga mengamankan barang bukti, diantaranya uang dalam bentuk tunai, rupiah, dolar, kemudian rial, dan juga ada sejumlah saldo dalam rekening. Karena memang beberapa rekening ini diduga digunakan sebagai penampungan terkait dengan dugaan penerimaan yang dilakukan oleh para oknum di pemerintah Kabupaten Muara Enim dari para pihak swasta, sehingga dilakukan pengamanan terhadap saldo-saldo dalam rekening tersebut. Total sekitar hampir 2 miliar yang diamankan oleh tim dalam rangkaian peristiwa tertangkap tangan ini. Sebelumnya, tim penyidik KPK menyegel sejumlah ruangan di lingkungan pemerintah Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Selain itu, rumah dinas Bupati Muara Enim juga turut disegel penyidik. Tim Liputan iNews melaporkan. Terdakwa kasus Chromebook Nadiem Makarim hari ini jalani sidang replik. JPU menilai nota pembelaan terdakwa memutarbalikkan fakta. Jaksa Penuntut Umum atau JPU tanggapi nota pembelaan terdakwa kasus Chromebook Nadiem Makarim dalam sidang replik yang digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta hari ini. Pihak JPU menilai nota pembelaan terdakwa tidak mampu menggoyahkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap terang benderang di persidangan. Nota pembelaan yang disampaikan terdakwa Nadiem dinilai JPU memutarbalikkan fakta melalui tafsiran ulang fakta agar seolah-olah Nadiem tidak bersalah. Replik bahwa pledoi dari tim penasihat hukum patutlah ditolak. Kenapa harus ditolak? Karena dalil-dalil atau konstruksi pembelaan yang disampaikan oleh para penasihat hukum itu terlalu lemah bagi kami. Kenapa bagi kami menganggap itu terlalu lemah? Pertama, terkait mereka menyatakan bahwa Nadiem tidak ada mens rea. Sedangkan berdasarkan fakta di persidangan bahwa pada tanggal 6 Juni tahun 2020 dalam tanggal rapat 6 Juni itu 6 Mei tahun 2020 dalam rapat tertutup 8 orang itu Nadiem secara jelas menyampaikan bahwa untuk pengadaan digitalisasi kita akan menggunakan Chromebook dengan mengatakan go ahead with Chromebook. Sementara itu pemirsa, usai menjalani sidang replik, terdakwa kasus Chromebook Nadiem Makarim merasa sedih dan ada ketidakadilan. Nadiem mengatakan semua kebenaran yang disampaikan lewat fakta persidangan diabaikan. Sidang itu kan harusnya tempat untuk mencari kebenaran. Harusnya kalau kita sudah menyediakan fakta, sesuatu sudah terbukti, harusnya dari kejaksaan malah mau menerima atau kalau tidak menerima menyodorkan bukti tandingan, bukti yang ada. Tapi sampai saat ini tidak terjadi itu. Dan replik ini seolah-olah 5 bulan sidang itu tidak terjadi. Jadi semua fakta-fakta yang sudah dibuktikan dalam persidangan sudah dijawab, itu diabaikan saja lalu dilanjutkan. Dan seperti yang Bang Zaid tadi bilang, malah lebih daripada mengabaikan bukti, narasinya berubah dari dakwaan. Jadi narasi yang tadi replik itu bukan narasi awal, sehingga sekarang ceritanya adalah mengenai white collar crime.
Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Dewan Ekonomi Nasional atau DEN melaporkan hasil survei program makan bergizi gratis serta perkembangan transformasi digital pemerintahan kepada Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, DEN menyampaikan temuan terkait dampak ekonomi program MBG, perkembangan digitalisasi berbasis AI, hingga kondisi ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global. Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan bersama sejumlah anggota DEN mengatakan salah satu laporan yang disampaikan kepada Presiden adalah hasil survei independen terhadap pelaksanaan program makan bergizi gratis di 800 titik SPPG. Selain itu, Luhut juga melaporkan perkembangan program Government Technology atau GovTech yang saat ini telah mengintegrasikan data 8 kementerian dan lembaga dalam satu sistem berbasis kecerdasan buatan. Pemerintah menargetkan penerapan digital single ID pada akhir tahun ini untuk menunjang penyaluran bantuan sosial dan subsidi yang lebih tepat sasaran. Dengan situasi ekonomi sekarang ya. Mungkin yang pertama yang kami sampaikan kepada Bapak Presiden. Tinggal pengelolaannya saja yang tentu kita perbaiki. Jadi tadi Presiden sudah memberikan arahan, bukan hanya arahan, dan kami juga merespon dengan melakukan penelitian. Survei yang dilakukan tadi dengan sangat kredibel, 3% margin of error-nya, dan saya pikir tinggal tadi kita tata dengan baik. Langkah seperti apa yang disarankan oleh DEN untuk bisa mengefisienkan anggaran dan sudah efisien, sekarang anggaran cukup efisien. Kalau targeted semua saya kira akan lebih efisien lagi ke depan. Dan tadi kami juga minta Presiden Dewan Ekonomi melakukan monitoring dan evaluasi setiap ini dan melaporkan pada Presiden. Setiap apa itu Pak monitoring dan Pemirsa, Raffi Ahmad menggandeng pengacara Hotman Paris Hutapea untuk meluruskan pemberitaan usai namanya terseret dalam kasus dugaan suap impor barang di Ditjen Bea Cukai. Sementara KPK menyebut barang titipan Raffi Ahmad bukanlah penyeludupan. Nama utusan khusus Presiden bidang pembinaan generasi muda dan pekerja seni Raffi Ahmad jadi sorotan usai disebut dalam persidangan kasus dugaan korupsi importasi barang di Ditjen Bea Cukai. Raffi Ahmad pun menggandeng pengacara Hotman Paris Hutapea untuk memberikan pendampingan hukum dan meluruskan berbagai informasi yang beredar. Barusan Raffi Ahmad telepon saya, minta pendampingan hukum melawan semua yang telah memfitnah dia. Ya, katanya nama dia disebut-sebutkan dalam sidang soal Blu-ray kargo import, ya. Oke. Kalau gayanya Hotman Paris itu tidak pernah seperti pengecut, nggak berani konferensi pers. Kalau konferensi pers, Hotman selalu nantang musuh-musuhnya datang sama awak media. Kami sudah sepakat sama Raffi Ahmad akan melakukan konferensi pers di hari Kamis ini jam 2. Sementara itu, Komisi Pemberantasan Korupsi menyebut nama Raffi muncul di persidangan karena diduga pernah menitip barang elektronik ke pihak Blu-ray Kargo. Namun KPK belum mengembangkan hal tersebut dalam penyidikan perkara Bea Cukai tersebut. Betul itu ada fakta saudara RA itu menitip, tapi kita waktu itu belum sampai kepada mengarah bahwa itu penyelundupan. Karena ini hanya sekitar ada 2 unit mungkin yang dititipkan laptop, mungkin karena ada perkenalan atau apa, sehingga itu kemudian di proses penyidikan yang Blu-ray kemarin kita tidak kembangkan terlalu jauh karena belum sampai kepada fakta-fakta yang menguatkan bahwa itu jadi bagian dari peristiwa Blu-ray mengurus keimigrasian di Ditjen Bea Cukai. Sehingga kemudian itu tidak kita lakukan pemanggilan. Nah, apakah nanti fakta-fakta persidangan itu akan menjadi fakta baru yang kemudian perlu didalami, ya kita akan lakukan pemeriksaan-pemeriksaan tentunya. Nama Raffi Ahmad mencuat dalam persidangan di Pengadilan Tipikor. Jaksa KPK menggali keterangan sejumlah saksi terkait aktivitas pengiriman barang dari Amerika Serikat ke Indonesia melalui jaringan Blu-ray Kargo. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan.